Salam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Roy Tujuan Andres Manjunta. Saya masih semester 4, mau menjalani semester 5 di Sekolah Tinggi Guru Ria KBP Semeru Sekolah. Saya membuat modul ini untuk pengajaran anak remaja yang merupakan tugas sebagai pengganti dari PPL 1 STG KBP yang seharusnya dilaksanakan dalam berbagai lembaga dan negara dan bahkan sampai swasta di sekitar Pulau Sumatera dan bahkan sampai di Pulau Jawa. Kita sangat mengingat karena adanya dampak musibah COVID-19 yang kita alami di dalam negara Indonesia dan bahkan seluruh dunia yang merasakan musibah terdampak COVID-19 ini, karena sangat mempengaruhi untuk menjalankan semuanya, maka PPL 1 tersebut juga terpaksa harus dibatalkan dan digantikan dengan cara pergunaan pengerjaan modul ini. Penulis mengucapkan berterima kasih kepada Pendeta Ana Maria Ambarita MTA dan Pendeta Ibu Ranti Marbun MTA sebagai dosen yang pengampu PPL 1 karena sudah memberikan solusi atas keadaan yang tidak memungkinkan untuk turun langsung ke praktek ke lembaga, karena dalam kondisi situasi COVID-19 ini yang kita alami negara Indonesia dan bahkan sampai seluruh dunia dan mencemaskan dalam aktivitas biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Tema saya mengenai penyalahgunaan narkotik di kalangan remaja. Tujuan modul ini diterbitkan juga secara khusus dibuat untuk bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh secara mandiri oleh kalangan para remaja gereja dan mendidik karakter di kalangan remaja agar dengan sesuai ajaran peraturan yang ada di gereja dan bahkan dalam harapan orang tua dan harapan bangsa. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 1. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ayat renungan singkat terdapat dalam kitab surat Paulus kepada Titus 3 ayat 1. Inilah bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa dan taat setia untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Dalam naks Alkitab surat Paulus kepada Titus 3 ayat 1, ini merupakan penting untuk langsung kesaksian pemerintahan Injil. Orang-orang percaya harus taat kepada pemerintah Allah, menaati ketetapan Allah dan kebaikan semua orang, dan karena itu harus dihormati dan ditaati oleh semua orang. Akan tetapi meskipun al tadi yang mencangkup di dalamnya salah satu dasar supaya setiap orang yang menaati dan mengasihi Tuhan hidup dengan baik, sama seperti Tuhan itu sendiri adalah Maha Baik. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi dan cinta kepada Tuhan jika kita tidak melakukan apa yang kehendakinya dan menjauhi apa saja larang-larangannya. Allah ingin kita hidup dengan cara menjauhi yang tidak berkehendak di hadapan Tuhan, khususnya kehidupan anak-anak, khususnya para remaja di zaman era modern ini sangat mengkhawatirkan. Dalam kalangan kehidupan remaja semakin meningkat karena banyak zaman modern sekarang ini di kalangan para remaja ikut terlibat dalam hal-kasus seperti obat-obat larangan, main judi, dan bahkan ikut serta dalam tawuran antar sekolah. Kita lihat banyak yang putus sekolah dalam zaman modern ini karena menyalahgunakan narkoba. Apakah kita menyadari apa yang mengakibatkan semua itu terjadi mengenai tentang penyalahgunaan narkotik? Mengapa justru kalangan anak-anak remaja yang sangat diharapkan oleh orang tua, negara, dan tentunya gereja untuk menjadi generasi yang membawa kemajuan di masa produktifnya nanti yang malah merusak harapan orang tua, negara, dan gereja sendiri? Jawabannya adalah pada kitab surat Paulus pada Titus 3 ayat 11, berisi tentang engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum diri sendiri. Mungkin sebelumnya banyak dari antara mereka para remaja yang melakukan tindak kejahatan dalam kalangan para remaja yang patut pada orang tuanya, sering ke gereja dan rajin bersekolah. Akan tetapi karena pergaulan yang sesat dan tidak baik
mereka menjadi terpengaruh dan pengaruh buruk dari seseorang, merusak perilaku dan kebiasaan yang baik dari sang anak tadi karena pergaulan dalam masa modern zaman sekarang. Teman-teman teman-teman remaja sekarang semua harus penuh kewaspadaan pula untuk memilih teman dekat dan mengikuti kebiasaan mereka. Narkotik juga terjadi karena dampak pergaulan yang buruk. Setiap tahunnya narkotik di usia dini semakin meningkat di kalangan remaja dan menjadi penyebab terbesarnya dalam zaman modern sekarang. Sudah tentu karena semakin maraknya di kehidupan kalangan remaja di sekitarnya. Di masa remaja sangat sulit untuk menekan keinginan jahat dalam diri kita, sehingga di kalangan masa remaja adalah masa yang paling berat dilalui dengan baik. Untuk itu diperlukan ketahanan dari dalam diri kita sendiri untuk mencegah kita dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. Membentengi diri dengan firman Tuhan adalah hal paling tepat. Usia remaja adalah usia yang paling tidak ada larangan terhadap secara khusus dari Alkitab. Akan tetapi Tuhan berharap kita cukup dewasa dalam menyikapi perasaan kita kepada orang kita pada zaman sekarang. Jangan sampai salah dalam pergaulan, jangan sampai salah memilih teman. Misalnya 1 Korintus 6 ayat 12b dibilang situ, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperamah oleh suatu sabab apapun. Ayat di atas lebih jelas menggambarkan hal yang boleh dilakukan oleh umat Kristen. Sudah jelas bahwa tidak semua hal yang praktik boleh dilakukan. Mengedarkan narkoba merupakan hal yang membuat kita terikat dalamnya. Oleh sebab itu firman Allah sudah jelas, jangan membiarkan diri kita diperamah apapun, termasuk oleh obat-obatan larangan dan narkotika. Oleh sebab itu kita harus bijaksana dalam menentukan pekerjaan yang kita lakukan. Cukup sekian hasil pemaparan modul saya, kiranya berguna untuk kalangan remaja.